Alhamdulillah, Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli syidki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqad qala Allah azza wa jalla fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Muhajirin, jamaah salat Isya dan tarawih dan witir. Semoga semua sehat walafiat. Bukan sehat wal maksiat, sehat wal afiah. Karena ada orang yang dikasih kesehatan masih maksiat. Mudah-mudahan kita selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir sholat berjamaah, walaupun kelihatannya jamaahnya semakin banyak yang kelihatan maksudnya ya. Doakan mudah-mudahan kita istiqomah ya. Kultum jadi kultum ini sekitar 70 menit ya, kultum 70 menit ya. Kurang lebih, tapi kurangnya yang banyak insya Allah. Jadi dipercepat kita, dimana di antara cara Allah Subhanahu wa taala mempermudah untuk memahami Al-Qur'an dengan cara melalui analogi atau permisalan. Makanya temanya tadi puasa Ramadan bagaikan kepompong. Jadi mau nggak mau ayat tentang puasa dibaca lagi. Mudah-mudahan Bapak nggak pada bosan. Semakin kuat imannya kita, amin ya. Bagaikan kepompong. Al-Quran banyak memberikan analogi yang tujuannya adalah agar manusia lebih mudah mencerna, karena dikaruniai oleh Allah manusia itu akal ya. Di antaranya ketika Allah berikan perumpamaan analogi, misalnya doroballahu masalan kalimatan thayyibatan alam taro kaifa doroballahu ya. Alam taro kaifa doroballahu kalimatan thayyibatan ya, kasyajaratin thayyibah. Jadi Allah berikan perumpamaan kalimat tauhid seperti pohon ya, kalimat yang baik, kalimat tauhid seperti pohon yang baik. Jadi perumpamaan. Jadi juga ketika Allah sebut dalam ayat yang lain, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnas. Jadi ketika Allah sebutkan kalau Al-Qur'an itu diturunkan kepada gunung, niscaya gunung akan hancur. Karena apa? Saking takutnya kepada Allah. Yang demikian adalah permisalan analogi. Kalau gunung saja bisa hancur, kok hati kita dengan turunnya Al-Quran tidak ada pengaruh, apakah lebih keras daripada gunung? Nah, oleh karena itu jamaah, ini perumpamaan agar kita lebih mudah. Di antara yang dimaksud dalam tema ini, bagaimana puasa kita, puasa Ramadan bagaikan kepompong.
Ini yang paling tepat sebenarnya guru biologi menjelaskan tentang kepompong ini. Karena daur hidup dari kupu-kupu. Betul nggak? Betul apa enggak nih? Jangan sampai saya ragu-ragu nih. Yang awal adalah dari telur, ulat, kepompong, kemudian telur. Kemudian apa? Kupu-kupu. Jadi telah dari telur mengalami apa itu? Transformasi, ulat, kepompong dan kupu-kupu. Di mana yang kita akan lebih perdalam adalah terkait dalam proses kupu-kupu akan melakukan proses transformasi menuju pada kupu-kupu. Mungkin mohon maaf ada guru biologi di sini. Kalau salah mohon diluruskan. Saya bukan guru biologi masalahnya nih. Kepompong. Ketika dalam proses kepompong sebelum kupu-kupu, apa yang terjadi dalam kepompong itu? Kepompong kan sebelumnya diulat. Ulat biasa seluruh daun-daun itu jadi santapan. Biasa bisa merusak. Ya. Begitu kepompong akhirnya dia tinggalkan semua itu makanan. Berpuasa, menahan diri, berdiam diri. Kalau bahasa sederhananya kita, dia meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Bisa dipahami maksudnya. Saya bingung nih, nggak ada yang jawab ini. Bisa ya? Ini bukan Jumatan ya Pak, jadi boleh ngomong nih. Kalau Jumatan, Bapak ngomong batal Jumatannya. Karena ini bukan Jumatan, nggak apa-apa. Ya nggak Tad? Boleh kan? Boleh. Jadi begitulah keadaan kepompong. Sampai nantinya mengalami transformasi menjadi kupu-kupu yang indah. Yang ternyata makna transformasi adalah secara bahasa, ini mohon maaf diluruskan ya. Transformasi itu adalah perubahan yang mendalam. Yang perubahan itu secara komprehensif. Wow, ini bahasa terlalu tinggi komprehensif. Bahasa lain apa Pak? Ini saya ngomong nggak tahu artinya lagi. Perubahan yang secara menyeluruh. Bukan hanya perubahan bentuk secara fisik, tapi perubahan bagaimana pola pikirnya, bagaimana perubahan ya, bagaimana perubahan tata cara hidupnya, ya, bagaimana perubahannya, intinya totalitas dan esensi dari perubahan adalah karakter pada diri kepompong yang nanti membentuk kupu-kupu yang indah. Siapa yang tertarik sama kupu-kupu? Semua tertarik. Dan dia akan keluar sesuai waktunya. Gak ada istilah kupu-kupu keluarnya malam-malam. Sehingga jadi kupu-kupu malam. Beda lagi kan terjemahnya. Indah dilihat. Ya, itulah gambaran puasa kita di Ramadan ini. Di mana puasa itu secara bahasa kan asyam ya, saum. Maknanya kan al-imsak, menahan. Di mana yang diminta adalah totalitas menahan. Meninggalkan sesuatu. Gambarannya tadi kalau dibilang perubahan secara total, yang ditinggalkan sesuatu diantaranya gambarannya meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Artinya mindset perubahan pikiran kita berubah. Kehidupan akhiratnya lebih mendominasi daripada kehidupan dunia. Kalau diterjemahkan secara bahasa yang lain, dia semakin mendekat kepada Allah. Ke masjid bukan menunggu tua, tapi sampai tua dia ke masjid. Menunggu ke masjid sampai mati, bukan menunggu mati baru ke masjid. Bersedekah sampai kaya, bukan kaya baru bersedekah. Setuju? Kalau nggak setuju ya terserah, saya yang ceramah ya. Jadi perubahan ini total, dan karakter yang diminta oleh Allah. Meninggalkan dunia sebelum kita meninggal dunia. Dominasi kehidupan akhirat lebih kuat.
Sebagaimana tadi digambarkan, meninggalkan sesuatu yang tadinya apa saja dia berhenti. Saat kita puasa menahan diri, walaupun itu suatu dibolehkan, dihalalkan, tapi ketika Allah memberikan aturan sedang kita berpuasa, kita tahan. Subhanallah. Karena dia tahu inilah ya orang yang memahami. Kalau bahasanya orang yang pintar merasa. Pintar merasa bukan merasa pintar. Karena satu hal yang penting di dalamnya, puasa itulah pengendalian diri. Yang diantara Allah mensifati orang yang pintar, orang yang cerdas adalah mendana nafsahu. Orang yang bisa mengendalikan nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut. Dia mau beramal kebaikan bekal setelah kematian. Ini orang pintar berjamaah sekalian. Jadi kendalikan semua. Dia kalahkan hawa nafsunya untuk mengikuti perintah Allah, untuk membekali dengan amal soleh kehidupan akhiratnya. Karena sadar bahwa sesuatu yang tadi diperturutkan hakikatnya dunia itu digambarkan sesuatu yang memang disukai banyak manusia. Tapi ketahui itu sesuatu yang akan hancur dan binasa. Hanya ketika kita lihat Allah bicara kehidupan dunia, coba kita lihat. Tidak disebut oleh Allah dengan kata kenikmatan, tapi kesenangan. Ini nih coba. Ini transformasi daripada puasa. Sehingga kita obsesi akhiratnya lebih kuat, lebih dominan. Zuyyina lin-nasi hubbus shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal haylil musawwamati wal an'ami dzalika wal an'ami wal hars dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dihiasi manusia kecenderungan kecintaan kepada para wanita, anak-anak, harta benda dari jenis emas dan perak, kuda tunggangan, binatang ternak, sawah ladang. Yang demikian adalah kesenangan kehidupan dunia. Di mana kata mata, kata ulama mufassirin menyebutkan mataun maknanya adalah ma yatamatta'u bihil insan yazulu qalilan. Subhanallah. Saya kira nggak diterjemahkan udah pada paham jamaah ya. Udah banyak nganggut-nganggut pasti tahu nih maksudnya. Udah ceramah malam ke-17 bahasa Arabnya udah pada ngelotok semua nih. Perlu diterjemahkan Pak? Jawab. Ini nanya ini. Jadi kata para ulama yang dimaksud mataun adalah apa saja sesuatu yang manusia itu senang, manusia itu cenderung. Tapi apa? Sedikit-sedikit akan hilang, sedikit-sedikit akan hancur. Makanya diingatkan, jangan sampai hawa nafsu kita mengikuti. Karena sesuatu akan hancur. Ingat kita ada kehidupan setelah kehidupan kita di akhirat nanti. Karena segala sesuatu ada pertanggung jawabannya. Makanya Allah kendalikan dengan menahan dia. Nah, Allah sebut kehidupan akhirat kenikmatan. Innal muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Dengan sebut kenikmatan. Yang kata Ibnu Katsir rahimahullah adalah itulah kenikmatan yang tidak ada bandingannya, yang terus menerus tidak pernah henti, abadi selama-lamanya. Itulah kenikmatan yang harus kita kejar bersama dari pelajaran di antara belajar daripada puasanya kepompong. Ya. Dan puncaknya ya, ini udah 15 menit belum? Ini perasaannya lambat banget jamnya ini dari tadi. Ya, kalau Bapak nungguin kan perasaan lama ya Pak ya. Memang kalau penceramah juga harus lihat kondisi jamaah. Udah terjadi banyak perubahan duduk pada ini. Duduknya benar-benar berubah maksudnya. Ini pertanda udah capek dengerin saya. Lebih cepat lebih baik ya. Ikan sepat
Ikan gabus, ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus, tidak bertele-tele. Itu lebih bagus. Nah, puncak sebenarnya yang dimaksud diinginkan. Perubahan yang lebih baik adalah sebagaimana keinginan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman yang diseru untuk berpuasa. Bagaimana orang sebelum kalian puasa, tujuannya agar kalian terjadi transformasi, perubahan yang mendalam, totalitas perubahannya lebih baik. La'allakum tattaqun. Ini esensinya, substansi daripada perubahan kita menjadi orang-orang yang memiliki muasofat, sifat-sifat orang-orang yang bertakwa. Jangan sampai kita tidak berubah lebih baik menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak digambarkan sebagaimana Nabi katakan, ya, banyak orang berpuasa, kam min shaimin laisa min siyamihi, ya, ilal ju wal atus. Banyak orang berpuasa, dari puasanya tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Mudah-mudahan kita tidak termasuk bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan. Nilai-nilai ketakwaan, muasofat ketakwaan inilah bagaikan kupu-kupu yang menarik dilihat, indah, bisa memberikan banyak kemaslahatan, tidak hanya kepentingan diri masyarakat, kita berbangsa dan bernegara. Dan muasofat dan bertakwa banyak disebutkan dalam Al-Quran, dan inilah perubahan yang diperoleh dari buah puasa. Nah, karena kita sedang diproses oleh Allah melalui perubahan melalui bulan Ramadan dengan puasa Ramadan ini. Di antaranya sering disampaikan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ayat ini memanggil bersegera untuk mendapatkan ampunan dan ketakwaan, surga yang diperuntukkan orang yang bertakwa. Ketika Allah sebut untuk kehidupan akhirat surga, maka diajarkan oleh Allah agar kita bersegera. Agar apa? Pola pikir kita, cara berpikir kita, mindset kita itu akhirat lebih mendominasi daripada kehidupan dunia kita. Kata alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, wasafat orang yang bertakwa yang selalu berinfak di kala lapang dan sempit. Sekaligus dalam masalah infak ini terkait bagaimana hubungan infak yang terkait dengan Allah ataupun sama di antara kita. Bagaimana tampilan kita untuk peduli sehingga memiliki hasasiah, sensitivitas yang tinggi dan gemar berinfak kondisi lapang dan sempit. Subhanallah. Wakal kadhiminal ghaid, bisa menahan nafsu, menahan amarah. Subhanallah. Kita berinteraksi Bapak Ibu jamaah, jamaah, waduh, ini pada khusus semua nih, sampai sebelah dan nunduk bareng. Saya lihat yang nunduk bareng 1, 2, 3, 4, 5, 6 banyak benar. Jadi Bapak Ibu jamaah, wal kadhiminal ghaid, inilah perubahan yang diperoleh dari puasa kita, ya. Harus ada bisa menahan amarah, bukan nggak boleh marah, menahan, ya. Marah boleh nggak Pak? Boleh. Yang tidak boleh nggak bisa menahan kemarahan. Marah dibandarkan kalau marahnya karena Allah. Ini anaknya nggak sholat nggak marah, ya, berarti masalah kita. Anak nggak sholat nggak marah, ya. Tapi marah karena kasih sayang, ya. Al-hubbu fillah, al-bughdu fillah, cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, wal afina anin nas, memaafkan sesama manusia. Inilah gambaran indahnya kupu-kupu yang dilihat. Bagaimana ketika perubahan yang ada pada diri kita, nilai ketakwaan ada pada diri kita, terinternalisasi dalam diri kita, kita aplikasikan dalam kehidupan, kita bagaikan kupu-kupu yang menarik. Bapak Ibu jamaah sekalian, dan itulah yang calon penghuni surga yang muasafat seperti itu. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang yang berbuat kebaikan. Wa idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Orang yang, ya, bertakwa bukan orang yang punya salah. Saat dia melakukan kesalahan, menzalimi diri sendiri, segera
Segera ingat kepada Allah. Wastaghfaru. Kemudian memohon ampun lidzunubihim atas dosa-dosa mereka. Inilah jamaah sekalian. Mudah-mudahan ada pada diri kita semua. Inilah perubahan yang diharapkan dari puasa, belajar dari kepompong. Yang terakhir karena belum 15 menit nih, di jam saya belum 15 menit ya. Jadi saya tetap akan ceramah terus. Walaupun Bapak sudah ada yang ya melihat saya nggak enak ya. Ustadz nggak tahu diri bener. Ya jam saya dengan jam Bapak kan beda kan. Ya, terakhir. Bagaimana wasatul muttaqin? Mudah-mudahan ini ada pada diri kita. Buah hasil puasa Ramadan sebagaimana gambaran puasa dari makhluk Allah yang nanti indah ya. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma atagum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Wasafatul muttaqin, perubahan dari proses kita sekarang di tarbiyah mulai ibadah puasa Ramadan adalah kelak dijamin surga yang ada taman-taman surga di dalamnya. Subhanallah. Amin. Kalau aminnya nggak semangat akan diperpanjang ceramahnya. Amin. So, untuk surga kayaknya nggak semangat banget sih Pak. Semangat Pak ya. Itu yang kita kejar selama ini kan surga kan? Nggak ada yang jawab juga, saya bingung. Iya kita kejar tuh surga Pak, apalagi kita akhiratnya kan, Masya Allah. Kita kejar mati-matian. Mereka orang sedikit tidur, orang yang di dunia, orang yang berbuat kebaikan. Sedikit tidurnya di waktu malam, betul kan? Jadi itu perubahan kita. Udah sedikit tidurnya, ya, tapi jangan begitu tidurnya sedikit di waktu malam, ngancemnya pas ceramah tidur. Nah ini sedikit-sedikit tidur. Kuliah tarawih aja sebentar tidur. Nah, di sini alhamdulillah nggak ada, ya. Paling 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah. Dan di akhir malam mereka terus memohon ampun. Ashar, akhir-akhir malam, jelang waktu subuh. Inilah waktu terbaik saat kita makan sahur. Namanya makan sahur di waktu sahar. Sahar itu zaman kata sahur. Yastaghfir, terus memohon ampun kepada Allah. Waktu terbaik untuk istighfar, mengadu perihal diri kita. Silahkan mengeluhlah kepada Allah. Minta apa? Jangan mengeluh kepada medsos, mengeluh kepada Allah. Ini kadang-kadang saking ekstrimnya kita ditanya dokter, Bapak sakit apa? Maaf Pak, saya nggak boleh mengeluh Pak. Dokternya juga bingung Pak. Sakit apa? Oh sakit saya suka pusing Pak. Oh Bapak kalau suka pusing udah terusin aja, terusin. Namanya suka diterusin. Berarti dokternya masalah, pasiennya juga masalah juga dua-duanya. Biasa istighfar terus. Terakhir. Ternyata dia orang yang tahu diri. Mengerti atas hak kepemilikan harta yang dimiliki. Ada hak orang lain. Dia minta atau tidak, dia akan berikan. Dan inilah orang yang memiliki hasasiah, sensitivitas yang sangat tinggi, kepekaan sosial, dengan bukti selalu memberikan haknya kepada orang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu, kurang lebih 14 menit waktu Indonesia bagian jam saya. Ini mohon maaf ya, rujukannya jam saya, bukan jam Bapak Ibu. Khawatir terjadi khilafiyah di antara kita nanti. Selamat menikmati Ramadan, semoga Ramadan ini membawakan transformasi yang mendalam dalam totalitas ke arah yang lebih baik. Amin. Perubahan sebuah keniscayaan, tapi perubahan yang diminta Allah, perubahan yang lebih baik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu saja ya, penceramah yang cerdas jangan maksa terus ceramah. Jamaahnya udah nungguin dari tadi kapan tarawehnya. Kupas-kupas buah manggis, puas gak puas, waktunya sudah habis. Dari tadi, ya, mohon maaf. Semoga bermanfaat, sukses semuanya. Selamat menikmati Ramadan, tinggal beberapa hari ke depan. Maksimalkan. Insya Allah
akan Allah hadirkan perubahan yang lebih baik pada diri kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.